Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Fikri Budi Tanjung, NIM 17042207. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas. Dalam pengembangan organisasi, strategi intervensi yang dalam peningkatan produktivitas organisasi menyorot 4 hal, yaitu rancang bangun pekerjaan, yang kedua tim kerja yang mandiri, yang ketiga gugus kendali mutu, dan yang keempat mutu hidup kekaryaan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu rancang bangun pekerjaan. Pendekatan ini diajukan oleh Frederick W. Taylor yang dikenal dengan gerakan manajemen ilmiah. Dalam studi yang dilakukan pada tahun 1911 dikenal sebagai studi waktu dan gerak. Taylor menemukan bahwa rendahnya produktivitas para karyawan diakibatkan oleh banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Dengan adanya upaya merincikan pekerjaan terkecil dan sederhana serta diikuti dengan pelatihan, penggunaan waktu menjadi lebih efisien dan produktivitas karyawan semakin meningkat. Dalam rancang bangun pekerjaan dikenal dengan dua teori. Pertama, yaitu teori pekaryaan pekerjaan. Menurut Frederick Herzberg harus memperhatikan dua segi, yaitu mutu pekerjaan dan manfaat atau imbalan yang diperoleh. Yang kedua yaitu teori karakteristik pekerjaan. Ada 5 dimensi pokok yang harus diperhatikan dalam peningkatan produktivitas dalam teori karakteristik pekerjaan. Yang pertama yaitu keanekaragaman keterampilan, identitas pekerjaan, pentingnya pekerjaan, otonomi, dan umpan balik atau feedback. Yang kedua yaitu tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri ialah suatu kelompok yang diberikan oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ciri tim kerja yang mandiri yaitu hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis. Budaya organisasi didominasi oleh pandangan egaliter. Tim kerja melaksanakan tugas dengan batasan-batasan yang jelas. Yang keempat, mengupayakan keanggotaan dalam tim sekecil mungkin. Yang kelima, yaitu anggota tim mempunyai visi yang sama. Yang keenam, rasa kemitraan yang tinggi. Yang ketujuh, konfigurasi tim yang baik. Yang kedelapan, seluruh anggota tim mempunyai akses yang sama pada setiap informasi tim. Yang ke-9, ahli di bidangnya. Yang ke-10, pelatihan lintas fungsi. Dan yang terakhir, berorientasi pada pemuasan semua pihak. Yang ketiga, yaitu gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu merupakan sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Pada mulanya di bidang produksi. Fungsi dan kegunaan gugus kendali mutu ini yaitu pertama, penerapan atau pentradisian GKM di lingkungan perusahaan IKM akan ikut mempercepat sosialisasi budaya produktif, kompetitif melalui praktik nyata dalam kehidupan perusahaan sehari-hari, sehingga hasilnya akan jauh lebih efektif daripada sistem ceramah, teori yang sering terkendala oleh daya serap peserta dari kalangan IKM. Yang kedua yaitu apabila pemasyarakatan GKM dapat diterapkan semakin meluas di kalangan IKM, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan IKM terutama oleh faktor pendorong knowledge base. Tujuan penerapan GKM. Yang pertama, peningkatan mutu dan nilai tambah. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kerja. Yang keempat, peningkatan moral kerja. Yang kelima, peningkatan hubungan atasan dan bawahan. Yang keenam, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan kerja. Yang kedelapan, pengembangan tim. Ada penggunaan 8 langkah dan tujuan dalam gugus kendali mutu ini, yaitu langkah kegiatannya pertama, menentukan pokok permasalahan. Tujuannya itu untuk menentukan tema yang akan dibahas. Uraian kegiatannya seperti buat check sheet, kumpulan data, lalu stratifikasi data, lalu buat Pareto diagram dan menentukan pokok masalah. Alat-alat yang dipakai yaitu check sheet, stratifikasi, Pareto diagram, dan grafik serta histogram. Langkah kegiatan yang kedua itu membahas penyebab. Tujuannya mencari penyebab dari problem yang sedang dibahas. Uraian kegiatannya sebagai berikut: sumbang saran untuk menganalisis sebab akibat, kemudian buat diagram tulang ikan. Alat yang dipakai diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Langkah kegiatan yang ketiga menguji sebab.
Tujuannya yaitu menguji kebenaran atau penyebab dengan data. Uraian kegiatannya, buat check sheet, kemudian kumpulkan data untuk disebab, lalu buat Pareto diagram. Alat yang dipakai yaitu check sheet dan Pareto diagram. Langkah kegiatan yang keempat, rencana perbaikan. Tujuannya membuat rencana guna mengatasi penyebab. Uraian kegiatannya, buat rencana perbaikan yang memenuhi 5W1H. Alat yang dipakai yaitu matriks untuk mengetahui apa permasalahannya, mengapa ditanggulangi dan bagaimana, kapan dan di mana atau siapa. Langkah kegiatan yang kelima yaitu penanggulangan. Tujuannya melaksanakan apa yang telah direncanakan. Uraian kegiatannya melakukan perbaikan sesuai dengan rencana. Kemudian gambarkan caranya atau dengan uraian. Alat yang dipakai yaitu penjelasan dengan gambar atau uraian tindakan yang dilaksanakan. Langkah yang keenam yaitu evaluasi hasil. Tujuannya mengkonfirmasi hasil antara sebelum dan sesudah langkah perbaikan. Uraian kegiatannya itu pertama buat check sheet atau kumpulkan data. Yang kedua buat Pareto sebelum dan sesudah perbaikan. Alat yang dipakai yaitu check sheet dan Pareto diagram. Langkah yang ketujuh yaitu standarisasi. Tujuannya membakukan prosedur proses sesuai L5. Langkah yang kelima, uraian kegiatannya itu membuat standar kerja atau flow proses atau Bakayake atau anti salah. Alat yang dipakai kalimat perintah cerminan L4. Alat yang terakhir itu masalah berikut. Merencanakan kegiatan selanjutnya. Uraian kegiatannya membuat jadwal rencana kegiatan dan dipilih pokok permasalahan selanjutnya. Penerapan gugus kendali mutu. Yang pertama, penerapan gugus kendali mutu adalah kegiatan untuk mengaplikasikan konsep PMT pada perusahaan industri kecil melalui GKM dengan segala aktivitasnya. Yang kedua, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pada perusahaan yang termasuk kriteria industri kecil dan untuk menerapkan GKM yang ditamakan industri subkontraktif atau industri yang berorientasi ekspor. Yang ketiga, hasil yang ingin dicapai dengan kegiatan ini ialah terbentuk GKM pada perusahaan industri kecil, terutama pada perusahaan yang memproduksi komoditi prioritas. Yang keempat, materi penerapan kritik berdasarkan pada penerapan konsep PMT melalui kelompok GKM. Yang kelima, kelompok sasaran yang menjadi kelompok sasaran dalam kegiatan ini adalah para tenaga kerja perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, metode yang digunakan penerapan GKM adalah 8 langkah dan 7 alat untuk menentukan objek masalah, analisis, perusahaan langkah-langkah perbaikan sampai pada kegiatan penyusunan risalah. Selanjutnya itu kegiatan ini dilaksanakan di dalam perusahaan GKM yang telah dipilih diseleksi pada saat pemasyarakatan GKM. Selanjutnya waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Langkah-langkah penerapan GKM meliputi pembentukan GKM, bimbingan proses kegiatan gugus, pembuatan laporan gugus, dan pelatihan presentasi. Terakhir, pembuatan risalah dilakukan setelah dilakukan pengujian standarisasi dan hasilnya baik. Yang terakhir, fasilitator membuat laporan pelaksanaan kegiatan penerapan GKM kepada koordinator GKM tingkat provinsi dan diteruskan ke Bapik sesuai form-form yang dibakukan. Yang terakhir yaitu mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan satu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. Quality of work life tidak hanya terbatas pada isi suatu pekerjaan, akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Menurut Siagian, konsep quality of work life terdiri dari 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu kekaryaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, imbalan yang adil dan memadai. Imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan harus memungkinkan menerimanya memuaskan berbagai kebutuhan sesuai dengan standar hidup karyawan dan sesuai pula dengan standar pengupahan dan pengajian yang berlaku di pusat kerja. Artinya, imbalan yang diterima oleh karyawan harus sepadan dengan imbalan yang diterima orang lain yang melakukan pekerjaan yang sejenis. Kedua, kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman di mana pekerja dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa para pekerja terlindungi dari bahaya kecelakaan kerja. Segi penting dari kondisi demikian ialah jam kerja yang memperhitungkan bahwa daya tahan manusia ada batasnya. Karena itulah ada ketentuan mengenai jumlah jam kerja setiap hari, ketentuan istirahat, dan ketentuan cuti. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan.
Artinya, pekerjaan harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan, terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat karena manajemen memandang bahwa bawahnya terdiri dari orang-orang yang sudah matang. Tersedia informasi yang relevan, kesempatan menetapkan rencana kerja sendiri, termasuk jadwal, mutu, dan cara pemecahan masalah. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Kekaryaan seseorang terdapat kemungkinan berkembang dalam kemampuan kerja yang tersedia. Kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimiliki. Di samping itu, dengan menyadari bahwa perubahan pasti terjadi di masa depan, ada jaminan bahwa pekerjaan dan penghasilan seseorang tidak akan hilang. Kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Melalui quality of work life, dalam organisasi tidak ada tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Status dengan berbagai simbolnya tidak ditunjukkan. Hierarki jabatan, kekuasaan, dan wewenang tidak digunakan sebagai dasar untuk berperilaku, terutama yang sifatnya manipulatif. Tersedia kesempatan meneliti karir secara teratur, suasana keterbukaan ditumbuhkan dan dipelihara, serta terdapat iklim saling mendukung di antara karyawan. Yang keenam, ketatatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Dalam organisasi, tidak ada pihak yang campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Pada karyawan diberikan kebebasan bicara dan menyatakan pendapat semua orang. Langkah yang ketujuh yaitu keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunanya. Untuk itu ia menerima imbalan, akan tetapi tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi, sehingga tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain. Yang terakhir, relevansi sosial. Setiap karyawan dibina akan memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasional seperti tanggung jawab sosial, perusahaan, pelestarian lingkungan, pembangunan, limbah industri, dan limbah domestik. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.